Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang operasi fungsi. Baik, sebelumnya kita buka terlebih dahulu pertemuan ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan namanya ya, operasi fungsi, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji berbagai macam operasi ya yang terdapat pada fungsi ya, atau kita bisa mengoperasikan beberapa fungsi dengan operasi-operasi tertentu. Operasi apa saja yang bisa kita gunakan? Di sini pertama dijelaskan bahwa jika terdapat fungsi f dan g, ya, fungsi f dan fungsi g, kita dapat membuat fungsi baru dengan melakukan operasi baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Jadi ternyata operasi dalam fungsi itu sama ya, operasi pada bilangan. Ya. Jadi di sini operasi penjumlahan dan pengurangan, maka fungsi f ditambah fungsi g terhadap x ditambah atau dikurangi ya terhadap x, maka di sini bisa sama dengan ya, atau bisa dinyatakan dalam fx ditambah atau dikurangi gx. Kemudian kalau perkalian, f kali g terhadap x itu bisa dituliskan fx dikali gx. Kemudian f bagi gx itu berarti fungsi f terhadap x dibagi dengan fungsi g terhadap x. Tapi di sini ada syaratnya ya. Kalau pembagian fungsi ada syaratnya, pembaginya tetap ya, tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada pembagian memang agar dapat terdefinisi maka pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian perpangkatan fungsi ya. Jadi fungsi f dipangkatkan n itu bisa dituliskan f pangkat n terhadap x, yang berarti bahwa fungsi f terhadap x ini dipangkatkan sebanyak n ya. Oke. Kemudian untuk daerah asal fungsi baru ya adalah himpunan bilangan yang menghasilkan f dan g bernilai real, yaitu irisan daerah asal f dan g. Jadi kalau daerah asal fungsi yang baru ya, yang dihasilkan dari operasi fungsi itu merupakan himpunan yang menghasilkan f dan g bernilai real, yaitu irisan ya. Jadi daerah asalnya adalah irisan daerah asal f dan g. Ini kita ambil contoh. Yang pertama, diketahui fungsi x sama dengan x pangkat 2 dan fungsi gx itu sama dengan akar dari x dikurangi 1. Nah, tentukan f ditambah g, kemudian f dikali g, f dibagi g, dan f pangkat n. Kemudian yang kedua, tentukan daerah asal dari masing-masing fungsi pada I ya. Baik, mari kita coba bersama-sama menyelesaikan contoh nomor 1 ini ya. Oke. Baik, di sini diketahui fx tadi sudah ya sama dengan x pangkat 2 dan gx adalah akar dari x min 1. Nah, ini hasil operasinya. F ditambah g, maka di sini f ditambah g adalah x pangkat 2. Ya, ini x pangkat 2 ditambah dengan akar dari x min 1. X min 1. Nah, ini ya, x pangkat 2 ditambah x min 1. Kemudian untuk f dikali g-nya, maka tinggal dikalikan saja ini ya. Ini saya copy saja. Oke, di sini saya pastekan ini kali ya.
kali. Jadi X pangkat 2 dikali dengan akar X min 1. Kemudian kalau F per G, maka di sini hasilnya adalah tinggal dibagi saja ya. Fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya adalah X pangkat 2, kita pastekan di sini. Kemudian fungsi G-nya adalah akar X min 1. Oke, kemudian F pangkat N, maka di sini kalau untuk F pangkat N, ini fungsi F-nya adalah X kuadrat, fungsi X-nya adalah X pangkat 2, ya, X pangkat 2, kemudian ini masih dipangkatkan lagi dengan N, ya. Oke, ini pangkat N. Seperti ini. Atau bisa kita tuliskan dengan X pangkat berapa? Kalau X pangkat 2 dipangkatkan lagi N adalah X pangkat 2 kali N. Ya, 2 kali N. Oke. Oh ya, ini ada syaratnya ini ya. Untuk F dibagi G, syaratnya dengan akar dari, ini ya, akar dari X min 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya untuk menentukan daerah asal dari masing-masing fungsi nomor 1 atau hasil operasi fungsinya ya, maka kita tentukan dulu daerah asal untuk Fx dan daerah asal untuk Gx. Daerah asal untuk Fx disebut domain F, ini karena fungsinya adalah X kuadrat, maka di sini semua X atau semua X anggota real itu memenuhi. Tapi berbeda untuk Gx, karena Gx fungsinya adalah akar dari X min 1, maka agar hasil dari akar X dikurangi 1 ini merupakan bilangan real, maka syaratnya adalah di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, ini syaratnya adalah X dikurangi 1 harus lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih dari 1 ya. Mohon maaf, di sini harusnya ini X lebih dari atau sama dengan 1, dengan X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, dari sini untuk daerah asal masing-masing fungsi untuk A ya, daerah berarti daerah, nah ini daerah asal untuk F ditambah G ya, F ditambah G atau operasi penjumlahan fungsi ini ya, maka syaratnya adalah irisan dari DF dan DG ya, maka sama dengan irisannya apa? Kalau semua bilangan real dengan X lebih dari atau sama dengan 1 dengan X anggota real, irisannya adalah iya sama dengan ini ya. Oke. Nah, kemudian yang B, yang nomor B itu adalah perkalian ya. Untuk perkalian juga masih sama ya. Jadi F dikali G itu domainnya adalah X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kemudian kalau untuk yang C ya, untuk yang C ini adalah ini D, domain dari F dibagi G ya di sini. Oke, ini kita ganti F dibagi G itu adalah sama dengan irisan dari DF dan DG ya. Tapi di sini ada syarat tambahan bahwa akar dari X dikurangi 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya X dikurangi 1 ini tidak boleh sama dengan 0.
Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi di sini untuk domainnya ada sedikit perbedaan ya dengan yang sebelumnya. Kalau di sini X lebih besar atau sama dengan 1, nah kalau untuk DF dibagi G ini lebih besar dari 1 saja. Oke, kemudian yang D, karena fungsinya seperti ini, maka dia domainnya sama dengan ini ya, sama dengan DF. Oke. Karena semua bilangan real kalau dipangkatkan ya, semua bilangan real ini kalau dipangkatkan hasilnya juga merupakan bilangan real ya. Oke, ini adalah untuk daerah asal dari fungsi ini Fn. Nah, oh ya, ini kita lambangkan, coba kita lambangkan dengan ini ya, dengan himpunan yang seperti ini. Kalau X di mana X lebih besar dari atau sama dengan 1, lebih besar atau sama dengan 1 ya, maka karena ini tandanya sama dengan, maka di sebelah kiri ini adalah siku kotak 1, artinya 1 ini juga merupakan anggota himpunannya. Kemudian di sini tak berhingga ya. Oke. Kemudian kalau ini sama ya, sama. Nah, di sini sama 1 sampai tak berhingga ya. Kemudian yang ini, nah ini berbeda karena di sini X lebih dari 1 saja, maka tanda kurungnya ini kurung biasa, 1 sampai tak berhingga ya. Nah, inilah domain untuk hasil operasi fungsi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang komposisi fungsi ya. Nah, berikutnya komposisi fungsi itu bisa kita maknai seperti ini. Saya punya variabel bebas X. Variabel bebas X ini saya operasikan terhadap fungsi F ya, sehingga diperoleh Fx. Nah, fungsi Fx ini saya teruskan ya, saya lanjutkan dioperasikan terhadap fungsi G sehingga diperolehlah fungsi G Fx. Nah, jika F bekerja pada X menghasilkan Fx dan G bekerja pada Fx menghasilkan G Fx, dikatakan kita telah menyusun G dengan F. Nah, fungsi yang dihasilkan tersebut, yang fungsi ini ya yang dihasilkan, disebut dengan komposisi G dengan F. Ya. Komposisi G dengan F itu dinyatakan dengan G ini ya, lingkaran terbuka kecil ya ini ya, komposisi bacanya G komposisi F ya. Oke, itu pengertiannya. Nah, G komposisi F terhadap X ini bisa kita tuliskan atau kita nyatakan fungsi G terhadap Fx. Jadi berkelanjutan X dipetakan terhadap fungsi F, kemudian hasilnya Fx ya, Fx dipetakan terhadap fungsi G ya. Hasilnya adalah Gfx. Oke, jadi di sini X-nya domain untuk F, sedangkan di sini Fx-nya domain untuk Gfx ya. Baik. Untuk komposisi fungsi ini, domain untuk komposisi fungsi ya, domain untuk komposisi fungsi di sini domain G komposisi F itu adalah X, yang mana X itu anggota domain F ya. Kemudian di mana Fx anggota ringnya F atau daerah hasil F irisan dengan domain G ya. Itu untuk domain G komposisi F. Kalau untuk ringnya, ring G
komposisi F itu bisa dinyatakan GY, di mana Y anggota RF irisan DG. Berikut ini disediakan contoh soal untuk komposisi fungsi ya, yang mana diketahui fungsi fx sama dengan akar dari 1 dikurangi x dan fungsi gx itu sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan I. Yang pertama adalah df, rf, dg, dan rg. Kemudian yang kedua, apakah g komposisi f itu terdefinisi atau ada ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana fungsi G komposisi F-nya? Yang keempat, bagaimana domain dari fungsi G komposisi F dan ring dari G komposisi F. Kemudian yang kelima, teman-teman diminta untuk menggambar sketsa grafiknya dari fungsi G komposisi F ya. Oke, kemudian di sini kita coba kerjakan bersama-sama ya. Seperti yang kita ketahui untuk mencari df dan rf ya. Untuk df di sini karena fungsinya adalah fungsi f-nya itu adalah akar dari 1 dikurangi x. Oleh karena itu di dalam akar ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau tidak boleh sama dengan 0, kalau tidak boleh sama dengan 0 ya. Apa? Ya, lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi 1 dikurangi X harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya X-nya di sini harus kurang dari atau sama dengan 0 ya. Jadi di sini kurang dari atau sama dengan 1. Jadi di sini 1 dikurangi X lebih besar atau sama dengan 0 sehingga X-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan 1. Jadi di sini dilambangkan dengan rentang ini. Dari negatif tak berhingga sampai 1. Kemudian untuk RF-nya, karena di sini akar ya, ini dianggap Y ya, Fx-nya. Jadi Fx di sini karena fungsi F itu dalam akar, maka Fx-nya ini nanti hasilnya itu dari 0 sampai tak berhingga ya. Nah, jadi di sini Rf-nya itu adalah dari 0 sampai tak berhingga. Kemudian kita lihat fungsi G. Fungsi G di sini adalah bentuk kuadrat ya, x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, karena x pangkat 2 dikurangi 1, maka semua bilangan real ya, jika dimasukkan ke dalam fungsi jika disubstitusikan dalam X, maka akan memenuhi fungsi ini. Oleh karena itu, DG-nya atau domain fungsi G itu adalah semua bilangan real. Ya. Ini semua bilangan real. Kemudian untuk ring G-nya, nah untuk ring G, ya, ini nanti teman-teman bisa mengikuti langkah pada pertemuan ke-6 ya, jawaban contoh soal pertemuan ke-6 bahwa Gx ini nanti bisa diganti dengan Y ya, sama dengan X pangkat 2 dikurangi 1, kemudian Y ditambah 1 itu sama dengan X pangkat 2, X-nya itu akar dari Y ditambah 1. Oleh karena itu di sini di dalam akar tidak boleh negatif ya, sehingga di sini Y ditambah 1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga di sini ring G-nya adalah batasnya dari negatif 1 sampai tak berhingga. Ya, ini tidak perlu kita bahas ya, nanti teman-teman bisa membuka kembali catatan pertemuan ini. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa memperoleh bahwa untuk ini kemarin sudah saya share ya kepada teman-teman semuanya. Nah, di sini untuk rank G-nya adalah negatif 1 sampai positif tak berhingga. Kemudian yang nomor 2 itu ditanya apakah G komposisi F ini terdefinisi atau tidak. Nah, untuk menentukan suatu komposisi fungsi itu terdefinisi atau tidak, maka akan kita tunjukkan bahwa ring dari F itu ada irisannya dengan domain dari G. Kenapa harus ada irisannya? Karena nanti irisan tersebut, ya hasil irisan yang akan dipetakan terhadap fungsi G-nya.
Ya, kita lihat himpunannya di sini. Nah, ini fungsi f, ini kan fungsi f ya. Dia kan memetakan df terhadap rf di sini. Sedangkan nantinya rf di sini itu akan dipetakan atau menjadi domain dari fungsi G. Nah, otomatis agar bisa dipetakan lagi atau dilanjutkan ya dengan fungsi G, maka di sini antara RF dengan DG itu harus ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya atau irisan dari DG dan RF adalah himpunan kosong, maka itulah yang disebut daerah asal untuk fungsi komposisi ini atau fungsi komposisi G. F-nya itu tidak terdefinisi. Jadi saat RF dan DG irisannya kosong, tidak ada irisan ya, maka G komposisi F-nya itu tidak terdefinisi atau tidak ada. Oke, sekarang kita lihat apakah RF irisan DG ini ada. Ya. Nah, kita lihat RF-nya adalah 0, positif tak berhingga ya, dari 0 sampai positif tak berhingga, kemudian irisan dengan bilangan real. Artinya, kalau dicari irisannya, maka hasilnya adalah ya 0 sampai positif tak berhingga ini ya. Nah, karena ada ya, ini kan himpunannya ada ya. Ada himpunan yang memenuhi RF irisan DG atau RF irisan DG ini tidak sama dengan himpunan kosong, maka G komposisi F-nya ini bisa kita katakan terdefinisi atau ada. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada ya, mungkin sudah ya, bagaimana fungsi dari G komposisi F ya? Fungsinya adalah seperti ini. G komposisi Fx itu adalah fungsi G terhadap Fx. Jadi Fx-nya apa tadi? Fx-nya adalah akar dari 1 dikurangi X. Kemudian akar dari 1 dikurangi X ini disubstitusikan dalam persamaan X kuadrat dikurangi 1 dalam fungsi Gx-nya. Ya. Nah, ini mengganti X, jadi di sini akar 1 dikurangi X kuadrat dikurangi 1. Sama dengan ini dioperasikan ya, 1 dikurangi X dikurangi 1, hasilnya adalah X. Jadi G komposisi Fx-nya adalah X. Ya. Kemudian kita lihat domain dari fungsi ini. Kan kita tadi sudah memperoleh ya dari langkah 3, G komposisi Fx-nya adalah X. Maka bagaimana domainnya? Ya. Nah, berdasarkan yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa domain G komposisi F atau domain dari fungsi G komposisi F itu adalah X elemen DF, di mana Fx itu elemen RF irisan DG ya. Jadi di sini tadi X elemen DF ini adalah X elemen dari ini negatif tak berhingga sampai 1 ya, atau bisa dituliskan X kurang dari atau sama dengan 1, dan di sini Fx-nya itu kan akar 1 dikurangi X ya, anggota dari RF irisan DG tadi sudah dicari sebelumnya ya di nomor 2 ya. Di nomor 2 ini ya. Di nomor 2 ini RF irisan DG adalah 0 sampai positif tak berhingga ya. 0 sampai positif tak berhingga seperti ini. Artinya adalah akar dari 1 dikurangi X itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan kalau akar 1 kurangi X lebih besar dari 0, maka 1 dikurangi X-nya lebih besar dari 0. Jadi X-nya adalah kurang dari atau sama dengan 1. Ya. X kurang dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Sehingga domain G komposisi F-nya adalah X kurang dari atau sama dengan 1. Dilambangkannya seperti ini. Negatif tak berhingga sampai 1. Ya. Kemudian
masih soal yang sama ya. Untuk jawaban yang kelima, ring dari fungsi G komposisi F adalah GY, di mana Y-nya anggota dari RF irisan DG ya. Y-nya di sini adalah anggota dari 0 sampai tak berhingga. Jadi Y-nya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini artinya adalah semua nilai GY yang mungkin jika Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tadi kita lihat fungsi GX-nya itu kan X kuadrat dikurangi 1. Berarti kalau GY, Y kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, jika Y-nya adalah 0, maka 0 kuadrat dikurangi 1, hasilnya negatif 1. Kalau Y-nya sama dengan 1, maka GY-nya adalah 1 kuadrat dikurangi 1, hasilnya 0. Kalau Y-nya 5, maka GY-nya adalah 5 kuadrat dikurangi 1, hasilnya 24. Jadi semakin besar Y, semakin besar pula nilai GY-nya ya. Oleh karena itu, ring dari G komposisi F-nya ini adalah paling kecil 1 ya, jadi lebih besar atau sama dengan negatif 1 ini. Oke, berikutnya ini latihan, ya. Latihan ada fungsi fx sama dengan akar dari x ditambah 1 dan gx sama dengan akar dari 1 dikurangi x pangkat 2. Yang nomor 2, fx sama dengan akar 1 dikurangi 2x dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1. Nomor 3, fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6 dan gx sama dengan 1 per x dikurangi 3. Baik, demikian penjelasan dari saya. Untuk latihan soalnya nanti bisa teman-teman kerjakan ya. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui e-learning ataupun melalui WA grup kita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.